Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Untuk video pembelajaran kali ini, kakak akan membahas tentang sistem periodik unsur. Sebelum kita masuk ke pembelajaran sistem periodik unsur, kakak mau tanya dulu nih, kalian pasti pernah ke toko buku kan? Di toko buku, semua barang-barang dikategorikan dengan jenis-jenisnya, seperti pensil dengan pensil, penghapus dengan penghapus, buku dengan buku. Kalian tahu nggak kenapa di toko buku barang-barang ditempatkan sesuai dengan jenisnya? Di toko buku, hal itu dilakukan agar memudahkan kalian untuk membeli barang yang kalian cari. Nah, sama halnya dengan sistem periodik unsur, semua unsur-unsur di sistem periodik unsur dikategorikan dengan sifat-sifatnya. Untuk lebih lanjut, ayo kita bahas ke selanjutnya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang sistem periodik unsur, kalian harus tahu dulu nih apa itu sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur adalah suatu tabel berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan golongan yang berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsur-unsurnya. Periode yaitu jalur horizontal dan golongan yaitu jalur vertikal dalam sistem periodik unsur. Unsur dalam sistem periodik unsur modern terbagi menjadi 3. Yang pertama, unsur golongan A atau golongan utama. Yang kedua, unsur golongan B atau unsur transisi. Yang ketiga, unsur golongan transisi dalam. Sebelum kita bahas tentang sistem periodik unsur modern, kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan sistem periodik unsur. Mari kita mulai. Sistem periodik unsur yang pertama dicetus oleh Johann Dobeiner yang disebut dengan triad Dobeiner pada tahun 1829. Dobeiner mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifatnya dalam satu triad. Massa atom yang terletak di tengah merupakan rata-rata massa atom pertama dan unsur yang ketiga. Dobeiner menyimpulkan bahwa unsur dapat dikelompokkan dalam kelompok-kelompok 3 unsur yang disebut dengan triade. Berikut adalah contoh triadenya. Kelemahan dari teori ini adalah kurangnya efisien karena ada beberapa unsur yang lain yang tidak termasuk dalam satu periode tetapi mempunyai sifat yang mirip dengan periode tersebut. Nah, sedangkan untuk kelebihannya, adanya keteraturan massa atom unsur yang terletak di tengah merupakan harga rata-rata massa unsur yang pertama dan massa unsur yang ketiga. Sistem periodik unsur yang kedua adalah hukum oktav Newlands. Hukum ini dikemukakan oleh John Newlands pada tahun 1865. Pengelompokan ini berdasarkan kenaikan massa atom relatif sehingga sistem unsur yang akan terulang pada tiap unsur ke-8. Artinya, sifat unsur ke-8 mirip dengan sifat unsur yang pertama. Berikut adalah tabel sistem periodik unsur Newlands. Kelebihan hukum oktav Newlands dibandingkan dengan triade de Berenger yaitu lebih banyak unsur-unsur yang digolongkan. Sedangkan untuk kelemahan teori ini adalah unsur-unsur yang massanya cukup besar atau lebih dari 40. Nah, pengulangan sifat unsur ini tidak terjadi lagi. Sistem periodik unsur yang ketiga yaitu sistem periodik Mayer yang dicetus oleh Johann Mayer pada tahun 1864. Mayer melakukan pengamatan hubungan antara kenaikan massa atom dengan sifat unsur. Hal ini dilakukan antara lain dengan membuat kurva volume atom dan fungsi massa atom. Dari kurva di samping, Mayer melihat adanya keteraturan dari unsur-unsur dengan sifat-sifat yang mirip. Sebagai contoh, litium, natrium, dan kalium berada di titik puncak. Di tahun 1868, Mayer menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya dan pengulangan atau keperiodikan sifat fisis unsur. Tetapi Mayer baru mempublikasikan ini di tahun 1970. Berikut sistem periodik unsur Mayer. Sistem periodik selanjutnya yaitu sistem periodik unsur Mendeleev. Sistem ini dicetus oleh Dmitri Mendeleev pada tahun 1869. Mendeleev mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan sifat kimianya.
Berikut sistem periodik unsur Mendeleev. Kelebihan dari sistem periodik ini adalah meramalkan tempat kosong untuk unsur yang belum ditemukan. Sedangkan kelemahannya adalah panjang periodenya tidak sama dan adanya penempatan unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atomnya. Sistem periodik unsur yang terakhir dan yang kita pakai sampai saat ini yaitu sistem periodik unsur modern yang dicetus oleh Henry Moseley. Sistem periodik unsur modern tersusun dari golongan dan periode. Golongan adalah susunan dalam sistem periodik unsur yang tersusun secara vertikal. Secara garis besar, golongan dibagi menjadi dua, yaitu golongan A meliputi golongan 1A atau alkali hingga 8A atau yang bisa disebut gas mulia. Dan yang kedua adalah golongan B atau golongan transisi. Sedangkan periode adalah susunan unsur dalam sistem periodik unsur dengan arah horizontal yang disusun berdasarkan nomor atomnya. Nah, berikut adalah sistem periodik unsur modern. Kelebihan dari sistem periodik ini adalah Moseley menemukan sifat unsur merupakan sifat periodik dari nomor atomnya. Sekian video untuk perkembangan teori sistem periodik unsur. Untuk sifat-sifat keperiodikan unsur akan kita bahas di video selanjutnya ya. Dadah teman-teman.